she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah dengan NIM 2412030019. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah A. Di sini saya akan membahas mengenai buku Manajemen Strategi karya Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA. Jadi di sini saya akan mengulik dari buku ini mengenai tentang proses dari manajemen strategi, dan penjelasan saya berikutnya juga akan saya kulik dari buku-buku yang lainnya, dan ini menjadi salah satu buku acuan saya mengenai materi manajemen strategi ini. Jadi pada buku ini proses manajemen strategik ada pada bab 2, tepatnya di halaman 27. Kawan-kawan bisa lihat di sana. Nah, jadi manajemen strategik di sini maksudnya merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Nah, setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Jadi maksud manajemen strategik ini adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus gitu, dan perlu pengawasan dan di sini peninjauan ulang gitu untuk masalah-masalah yang dihadapi di masa depan, baik dari masalah internal di organisasi itu atau masalah eksternal di organisasi itu. Nah, jadi dengan demikian tujuan dan berbagai sarana itu dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan karena dari hasil tinjauan tadi, seperti itu. Manajemen strategik merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Melalui proses ini, organisasi dapat menentukan arah jangka panjangnya, menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta mengenali peluang dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan, persaingan, dan ketidakpastian seperti sekarang, manajemen strategik memiliki peranan yang sangat penting. Manajemen strategik membantu organisasi menghadapi perubahan yang cepat, menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis, dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Nah, dengan strategi yang tepat, perusahaan bukan hanya dapat bertahan, tetapi juga bisa mampu tumbuh dan mengembangkan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, manajemen strategik memberikan dua jenis manfaat utama, yaitu manfaat finansial dan manfaat non-finansial. Manfaat finansial terlihat dari meningkatnya keuntungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan manfaat non-finansial mencakup meningkatnya kesadaran terhadap ancaman eksternal, memperbaiki koordinasi antar manajer, memperkuat hubungan kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, serta membentuk kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan. Dengan kata lain, manajemen strategik membantu perusahaan berpikir jauh ke depan, namun tetap realistis terhadap kondisi yang dihadapi saat ini. Perencanaan strategik bukan hanya tentang menentukan apa sih yang harus kita lakukan, tapi juga bagaimana melakukannya dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Lalu, untuk dapat merumuskan strategi yang efektif, perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Analisis ini bertujuan untuk mengenali berbagai faktor di luar perusahaan yang dapat memengaruhi keberhasilan organisasi. Faktor-faktor tersebut memiliki kondisi ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, serta demografi.
Setiap faktor memiliki pengaruh tersendiri terhadap jalannya bisnis. Misalnya, kondisi ekonomi menentukan daya beli masyarakat. Dari faktor sosial budayanya juga memengaruhi gaya hidup dan preferensi dari konsumen. Lalu juga dari segi kemajuan teknologi yang mana membuka peluang inovasi, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika perusahaan tidak mampu beradaptasi. Nah, sementara kebijakan pemerintah dan kondisi politik bisa berdampak langsung pada aturan, pajak, dan stabilitas pasar. Dan faktor demografi menentukan seberapa besar sih dan seperti apa karakteristik pasar yang bisa dijangkau oleh perusahaan. Lalu, yang kedua adalah analisis lingkungan internal. Analisis ini berfokus pada kekuatan dan kelemahan yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor internal meliputi bidang pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, sumber daya manusia, manajemen mutu, sistem informasi, dan budaya perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai manajemen strategik yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan penonton semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peningkatan dari segi literasi sudah cukup membaik karena sebelum mulai perkuliahan sudah ada waktu untuk membaca sedikit mengenai materi yang akan dibahas waktu diskusi di kelas.